Jadi ada sebuah kios ayam geprek yang harusnya lagi tutup karena libur lebaran, tapi mendadak tempat ini bikin geger satu Indonesia setelah ditemu jasad manusia di dalam freezer penyimpanan daging. Yang bikin makin merinding nih guys, kondisi jasadnya itu udah terbungkus kain dan plastik tanpa tangan dan kaki. Tapi sebelum gue masuk ke kronologi dan detik-detik terungkapnya kasus ini, lu wajib kenal dulu sama orang-orang yang terlibat dalam kejadian ini. Biar lu dapat gambaran utuhnya, ada 5 orang utama yang pegang peranan penting di kasus ini. Gue pakai inisial karena dari semua sumber yang gue dapat semuanya hanya mencantumkan inisial, kecuali korbannya. Yang pertama AL, pemilik kios ayam geprek. AL ini bos tempat mereka kerja. Dia sempat mudik ke Cilacap, Jawa Tengah dari tanggal 18 Maret. Dia juga orang yang pertama yang curiga dan akhirnya nemuin jasad di dalam freezer tokonya. Yang kedua Abdul Hamid atau Pak Bedul, korban usia 39 tahun. Pria asal Palembang yang kerja jadi penjaga keamanan ruko sekaligus pekerja lepas di kios geprek ini. Dia dikenal jujur, ramah, dan gak pernah neko-neko guys. Karena Pak Abdul Hamid ini gak punya kerabat di kampung halamannya, dia milih gak mudik dan tetap jaga ruko. Yang ketiga S, tersangka utama atau eksekutor usia 27 tahun. Karyawan tetap kios yang bertugas jadi pelayan dan juru masak. Dia tinggal di ruko bareng korban selama libur lebaran. Yang keempat DS atau ANS, tersangka utama atau eksekutor 24 tahun. Rekan kerja S yang juga karyawan tetap di situ. Barengan sama S, dia jadi dalang utama rencana perampokan dan pembunuhan ini. Yang kelima A, tersangka penadah yang ditangkap belakangan sama polisi karena ketahuan nerima dan membeli motor curian hasil kejahatan para pelaku. Nah, gimana kelima orang ini bisa terseret dalam cerita yang berdarah ini? Kita mulai dari kronologinya. Jadi gini guys, cerita berawal pas hari Jumat 27 Maret 2026. AL yang masih di kampung halamannya di Cilacap berniat mau balik ke Bekasi karena Sabtu rencananya toko mau buka lagi. Dia coba ngechat 2 karyawannya si S dan BS lewat WhatsApp. Tapi guys, balasan dari mereka berdua ini aneh banget. S sama DS cuma ngebalas singkat. Mereka bilang lagi di jalan menuju ruko dan hampir sampai. Nah, abis ngirim WA itu, HP mereka berdua mendadak mati total. Dikirim pesan cuma centang 1 dan mereka ngilang gitu aja. Merasa ada yang gak beres, AL langsung buru-buru jalan balik ke Bekasi. Sabtu dini hari, tanggal 28 Maret, AL sampai di rukonya. Dan tebak apa? Pas dia sampai, pintu rolling door ruko ternyata kebuka sedikit tanpa gembok. Pas AL masuk, rukonya kosong melompong. 2 motor operasional hilang, uang kasir 500.000 juga ludes, dan Abdul Hamid yang harusnya jaga ruko juga nggak ada. AL yang mau ngerapihin barang jualan terus jalan ke area dapur. Di sana dia temuin freezer penyimpanan ayam dalam keadaan terkunci rapat. Tapi dari celahnya ada bau busuk yang benar-benar menyengat. Karena AL ini merasa curiga dan aneh, ia kemudian membuka freezer itu. Begitu kau buka, AL nemuin gumpalan selimut tebal di antara tumpukan es. Pas selimutnya diiris sedikit pakai pisau, AL kaget setengah mati karena kelihatan ada warna kulit manusia. Karena AL ini merasa curiga, kemudian melaporkan hal ini ke polisi. Pas polisi datang dan membuka seluruh bungkusan itu, terbongkarlah kenyataan pahitnya. Di dalam freezer itu tergeletak jasad Abdul Hamid dalam kondisi tanpa lengan dan kaki. Diperkirakan jasad korban udah mendekam di dalam freezer es itu selama 4-5 hari. Oke, sekarang kita masuk ke kronologi. Terus apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam ruko sepi itu pas si bos lagi mudik? Menurut penuturan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Imam Imanuddin, si S dan DS ini ternyata manfaatin situasi ruko yang sepi buat ngerompok tempat kerja mereka sendiri. Awalnya niat mereka mau nyuri mobil operasional bosnya. Tapi pas dieksekusi nih guys, mereka sadar kalau pengamanan di sekitar ruko terlalu ketat buat ngebawa lari mobil. Karena gak mau rugi, target mereka bergeser. Mereka ngincar 2 unit motor operasional dan uang tunai yang ada di ruko. Sebelum mereka bawa kabur itu barang-barang, S dan DS datengin Abdul Hamid.
Mereka ngajak dan memprovokasi Abdul Hamid buat ikut rampok, atau minimal pura-pura nggak tahu pas motor dibawa kabur. Tapi di sini si S sama DS salah nilai orang. Abdul Hamid ini orangnya jujur banget guys. Karena dapat amanah buat jaga keamanan ruko, dia menolak mentah-mentah ajakan jahat itu. Gak cuma nolak, Abdul Hamid bahkan pasang badan dan coba ngalangin S dan DS biar gak nyuri barang-barang bos mereka. Penolakan tegas dari Abdul Hamid ini bikin S dan DS panik dan emosi berat. Takut kejahatan mereka dibocorin ke si bos, dua pelaku ini nekat bertindak sangat brutal. Abdul Hamid diserang secara mendadak sampai tewas di tempat. Buat ngilangin jejak dan gampangin mereka membawa jasadnya, para pelaku tega memotong kedua tangan, kedua kaki, sama sebagian paha korban. Tubuh utama Abdul Hamid terus dibungkus pakai kain, pakaian, dan plastik tebal, lalu dimasukin ke dalam freezer tempat menyimpan ayam beku. Di dalam kegelapan freezer es itu, jasad Abdul Hamid ditinggalin gitu aja berhari-hari. Nah guys, sehabis menyimpan tubuh utama korban di freezer, S dan DS ngebungkus potongan tangan dan kaki Abdul Hamid. Pakai dua motor curian tadi, mereka kabur menembus malam menuju daerah Kabupaten Bogor. Potongan tubuh korban mereka dibuang terpisah. Sebagian dibuang di kebun bambu desa Selawangi, kecamatan Cariu, dan sisanya dibuang di tumpukan sampah desa Tanjung Sari. Rencananya mereka benar-benar rapi dan dingin banget. Tapi ya, sejago-jagonya tupai melompat pasti bakal jatuh juga. Begitu jasad ditemukan hari Sabtu malam, tim Jatanras Polda Metro Jaya di bawah pimpinan AKBP Abdul Rahim langsung gercep. Cuma butuh waktu hitungan jam aja guys. Hari Minggu pagi 29 Maret 2006 sekitar jam setengah 10 waktu Indonesia Barat, pelarian S dan DS resmi berakhir. Polisi berhasil ngepung dan nangkap mereka berdua di tempat persembunyiannya di Desa Sindang Panji, Cikijing, Majalengka, Jawa Barat. Gak cuma dua eksekutor ini aja, polisi juga nangkep tersangka ketiga berinisial A yang berperan jadi penadah motor curian milik korban. Kasus ini benar-benar bikin nyesek ya guys. Abdul Hamid gugur bukan karena dia salah, tapi justru karena dia mempertahankan kejujuran dan amanah pekerjaannya sampai hembusan napas terakhir. Oke guys, semoga dengan kejadian ini menjadikan pelajaran berharga buat kita semua. Bahaya itu kadang bukan datang dari musuh jauh, tapi bisa aja dari orang yang kerja bareng sama kita tiap hari, yang matanya udah gelap gara-gara keserakahan. Dan untuk almarhum, kita sama-sama doakan semoga almarhum Abdul Hamid dapat tempat terbaik di sisinya.